Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai kartu plastik. Saya Yohana Ogilvia Tuto sebagai moderator dan pemateri ketiga. Teman saya Sriningsi Ida Hartati sebagai pemateri pertama dan Herodiani Balo sebagai pemateri yang kedua. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian dan perkembangan kartu plastik. Yang kedua, fungsi kartu plastik. Yang ketiga, penggolongan kartu plastik. Yang keempat, pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, mekanisme transaksi dan statement tagihan. Yang keenam, perjanjian dasar penggunaan kartu plastik. Dan yang ketujuh, keuntungan penggunaan kartu plastik. Yang pertama, pengertian kartu plastik. Apa itu kartu plastik? Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Yang berikut perkembangan kartu plastik. Dalam perkembangan kartu plastik ini diceritakan dalam 5 bagian. Yang pertama, penulisan buku. Seorang wartawan yang bernama Edward Bellamy menulis buku berjudul Looking Backward yang salah satu isinya yaitu bahwa 113 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2000, penggunaan uang akan bergeser menjadi kartu kredit. Yang kedua, awal penggunaan kartu plastik. Prediksi dari Edward Bellamy benar, namun tidak memerlukan waktu selama itu karena 63 tahun setelah penulisan buku tersebut, kartu plastik mulai digunakan. Yang ketiga, berawal dari seorang pengusaha yang pergi ke restoran lalu lupa membawa dompet sehingga dia memberikan kartu identitasnya sebagai jaminan. Hal ini membuat pengusaha tersebut yang bernama Frank berpikir untuk menciptakan mekanisme pembayaran menggunakan kartu. Yang keempat, kartu plastik pertama. Kartu plastik pertama yang dirintis dan dikeluarkan oleh pengusaha tersebut dikenal dengan nama Diners Club. Dan yang terakhir, kelima, waktu itu Diners Club hanya digunakan oleh kalangan tertentu, namun pada akhir tahun 1970-an kartu plastik sudah merambah ke semua belahan dunia sampai sekarang. Yang berikut fungsi kartu plastik. Dalam fungsi kartu plastik ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber kredit. Kartu plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara pertama, mekanisme pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi. Yang kedua, kartu plastik dapat memberikan keluasan kepada pemegangnya untuk membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan. Dan yang ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti. Yang kedua, sumber uang tunai. Kartu plastik ini dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai melalui konter ATM atau menggunakan kartu sebagai jaminan atas cek yang ditarik dengan menunjukkan kartu, misalnya Visa atau Mastercard di negara mana saja pada bank yang memiliki kerjasama dengan pengelola kartu tersebut. Pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri berikutnya. Yang ketiga, penjaminan cek. Kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Di Inggris, kartu sebagai pinjaman cek sangat umum dikeluarkan oleh bank, misalnya cek worthy card. Fungsi kartu plastik ini antara lain oleh pemegang kartu dapat digunakan untuk menjamin setiap penyebaran dengan menggunakan cek. Dalam perkembangan cek worthy card ini dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai dari kantor-kantor cabang bank anggota segmen kartu tersebut. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai cash card untuk memperoleh uang tunai melalui ATM. Penggolongan kartu plastik. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. 1. Credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa di mana
pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Yang kedua, charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, debit card merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi pelunasannya atau pembayaran digunakan dengan cara mendebit, mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama. Yang keempat, cash card. Pada dasarnya kartu yang mungkin pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebut di tempat-tempat strategi, misalnya di hotel, pusat-pusat pembelanjaan, dan wilayah perkantoran. Yang kelima, cek warchi card. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Yang berikut berdasarkan wilayah berlakunya. 1. Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Yang kedua, kartu plastik internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. 3. Kartu. Kartu ini juga dimiliki oleh Citi Group dan beroperasi persis sama dengan Diners Club, yaitu dengan membentuk subsidiari atau dengan franchise. 4. America Express. Kartu kredit ini dimiliki oleh America Express Travel Realty Service Incorporated. Subsidiari America Express ini pada prinsip adalah cash card, namun dapat memberikan fasilitas kredit lain kepada pemegang kartu. Pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Penerbit issuer. Penerbit issuer di sini merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengolah suatu kartu. Penerbit dapat dibuat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan. 2. Acquirer. Lembaga yang mengolah penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan pembayaran antara pihak insur dan pihak merchant dalam mekanisme pengolahan kartu kredit. Misalnya, insur dapat sekaligus berfungsi sebagai acquirer atau hanya akan berkonsentrasi pada salah satu fungsi saja. 3. Pemegang kartu. Pemegang kartu atau card holder terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk diterima sebagai anggota yang berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. 4. Merchant. Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Merchant dapat berupa pedagang, toko-toko hotel, restoran, travel bureau, dan sebagainya. Yang berikut mekanisme transaksi dan statement tagihan. Yang pertama, mekanisme transaksi dengan kartu kredit. Untuk memperoleh kartu kredit, pertama harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat pokoknya adalah memenuhi ketentuan minimum jumlah penghasilan per tahun. Pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung jenis kartu. Adapun persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disiapkan oleh lembaga penerbit. Yang kedua, nasabah
melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian langsung ke alamat calon pemegang kartu dan lewat telepon. Yang keempat, pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu jika dari hasil penelitian dianggap layak dan mengirimkan kartu tersebut kepada nasabah. Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua merchant atau service establishment yang menerima merek kartu yang dimiliki. Yang kedua, statement tagihan. Statement tagihan berisi perincian informasi mengenai hal-hal yaitu yang pertama, nomor kartu merupakan nomor identitas yang selalu harus dicantumkan pada setiap pembayaran tagihan. Yang kedua, tanggal tagihan, yaitu tanggal di mana perincian tagihan dicetak. Tanggal jatuh tempo berkisar 7-15 hari setelah tanggal penagihan. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal di mana batas paling lambat untuk melakukan pembayaran atas tagihan. Yang keempat, pembayaran minimum, yaitu pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kelima, jumlah tagihan adalah jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi. Yang keenam, limit kredit adalah jumlah maksimal yang diberikan untuk setiap kartu. Yang ketujuh, batas penarikan uang tunai, yaitu uang tunai yang dapat diambil pada posisi rekening seperti yang tertera pada perincian tagihan. Yang kedelapan, tunggakan, yaitu jumlah pembayaran minimum pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar atau bagi kartu kredit. Yang kesembilan, tanggal posting, yaitu tanggal ditagihkannya pemakai kartu. Yang ke-10, tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi pengambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu. Dan yang terakhir, nomor referensi, yaitu nomor identitas setiap transaksi. Yang berikut perjanjian dasar penggunaan kartu plastik. Ada dua, yaitu perjanjian pemegang kartu dan perjanjian merchant. Yang pertama kita lihat perjanjian pemegang kartu. Perjanjian pemegang kartu adalah perjanjian yang dibuat antara cardholder dengan user, yang pada prinsipnya memuat pokok-pokok ketentuan antara lain yaitu yang pertama, pemilikan kartu, masa berlakunya kartu, transaksi-transaksi, pembayaran tagihan, bunga dan biaya-biaya, limit kredit, penarikan uang tunai, transaksi dalam valuta asing, kehilangan kartu, jenis pihak ketiga, tanggung jawab pemegang kartu, pengakhiran perjanjian, dan lain-lain. Yang berikut perjanjian merchant. Klausula-klausula pokok yang umum diatur dalam suatu perjanjian merchant ini antara lain yaitu 1. Merchant akan menerima semua kartu merek tertentu sampai jumlah floor limit yang ditetapkan. Yang kedua, merchant akan senantiasa memeriksa keabsahan kartu, misalnya masa berlakunya, masuk atau tidaknya dalam daftar void card, yang secara rutin dikeluarkan oleh user atau perusahaan kartu, dan sebagainya. Yang ketiga, merchant akan mengklaim pembayaran kembali setelah dikurangi diskon ke perusahaan kartu pada waktunya. Yang keempat, rekening bank merchant akan dikredit sebesar jumlah penjualan dikurangi diskon yang besarnya tergantung pada ada tidaknya slip penjualan yang invalid dan ditolak pembayaran oleh user. Yang kelima, merchant harus menjual barang atau jasa tidak melebihi dari harga penjualan tunai. Yang keenam,
merchant memberikan hak kepada user untuk mendebit rekening banknya sejumlah yang harus dibayarkan. 7. Kontrak perjanjian dapat diakhiri beberapa minggu setelah pemberitahuan oleh pihak manapun. Yang ke-8, masalah lain yang mungkin diatur dalam penjualan meliputi hal-hal khusus mengenai ketentuan tidak berlakunya suatu sales voucher. Yang berikut, keuntungan penggunaan kartu plastik. Yang pertama, keuntungan bagi pemegang kartu yaitu yang pertama, lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang kedua, leluasa karena kartu plastik, khususnya kartu kredit, telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh dunia, misalnya Visa dan Mastercard. Yang ketiga, sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur atau tempo beberapa waktu. Yang keempat, program merchandising, yaitu kesempatan membeli barang dengan mengangsur tanpa bunga. Dan yang kelima, purchase protection plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis. Yang berikut keuntungan bagi user. Yang pertama, mendapat uang pangkal, iuran tahunan anggota. Yang ketiga, diskon dari merchant. Yang keempat, pendapatan bunga. Yang kelima, pembayaran denda atas keterlambatan atau penunggakan pembayaran. Dan yang keenam, interchange fee. Yang berikut kita lihat keuntungan bagi merchant. Yang pertama, keamanan lebih terjamin karena merchant tidak menerima atau menyimpan uang tunai dari hasil penjualan. Yang kedua, pembayaran atas penjualan dijamin atas penerbit sepanjang merchant memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh user. Yang ketiga, dapat meningkatkan turnover atau omset penjualan. Yang keempat, mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan. Yang kelima, mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya untuk memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu. Yang terakhir, keuntungan bagi acquirer. Keuntungan yang diharapkan oleh acquirer adalah komisi yang diterima dari merchant. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.